tahun depan saya diminta untuk bicara sesuatu tentang sebaliknya, kebaikan Allah dalam Alkitab, itu sudah bisa disampaikan. Tapi yang mau saya katakan adalah bahwa dua-duanya itu ada di sana. Nah itu Bapak Ibu, bagi saya kita mau hidup di dalam ketegangan seperti ini. Saya tahu ini tidak akan menyelesaikan banyak soal, karena masing-masing teks perlu kita analisis secara mendalam untuk mengetahui. Dan persis sebetulnya untuk itulah saudara-saudara diundang untuk belajar di KPKS. Sebetulnya itu untuk sampai kepada sebuah pemahaman masing-masing teks. Dalam 45 menit waktu yang diberikan kepada saya, tentu saja saya tidak bisa bicara mengenai hal itu. Saya hanya menyampaikan sesuatu yang besar. Nah, kalau boleh saya menarik, apakah yang bisa saya atau kita tarik atau bisa kita manfaatkan dari gambaran Allah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang sekaligus baik dan keras seperti itu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bertanya, sebetulnya Allah kita itu Allah yang macam apa? Allah yang macam kita, Allah kita itu sebetulnya Allah yang macam apa? Konflik mengenai Allah Perjanjian Lama dan Allah Perjanjian Baru membawa kita bertanya, sebetulnya Allah yang saya imani itu Allah macam apa? Salah satu keistimewaan Kristen adalah bahwa Tuhan Yesus mewahyukan bahwa Allah itu adalah Bapaknya Bapa kita dan mengajarkan satu gelar Bapa kami. Nah, ini istimewa. Dan sejak saat itulah orang Kristen menyebut Allah sebagai Bapa. Apa artinya Allah? Allah sebagai Bapa itu? Apa artinya Allah sebagai Bapa? Mengapa Allah disebut Bapa? Apa isi kata Bapa ini? Bapa itu adalah Bapa manusiawi, dan gambaran Allah disebut Bapa itu kurang lebih disejajarkan. Oh, kalau Bapa manusiawi seperti ini, apalagi Bapa surga. Bapa itu digambarkan sebagai yang dekat, yang memperhatikan, yang memberi uang saku, yang mengampuni dan sebagainya. Dan itulah Allah kita, Allah Bapa. Pewartaan Yesus Kristus itu membawa kita orang Kristen kepada sebuah pemahaman bahwa Allah adalah Bapa. Itu sama dengan Allah yang baik, Allah yang pengampun, Allah yang maha rahim, Allah yang selalu menantikan kita kembali. Tapi jangan lupa bahwa Allah itu tetap adalah Allah. Dan apa yang terkandung dengan kata Allah? Allah adalah Allah yang transenden, Allah yang jauh, Allah yang keras, Allah yang memperingatkan, Allah yang jangan dilupakan Allah. Allah kita adalah Bapa, tetapi juga Allah. Allah yang keras dan Allah yang baik. Itu dua-duanya istilah dalam autor itu mengatakan Allah kita adalah Allah yang sekaligus tremendum mengatakan, tetapi Allah yang fashion, Allah yang begitu luas. Jangan lupa Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang sekaligus Allah dan Bapa. Kalau kita hanya memperhatikan Allah kita itu Bapa, kita itu nanti kalau tidak hati-hati itu menjadi kita kan punya Bapa, tenang saja, tidak akan dihukum karena Bapa. Dan ini akan menjadi lebih. Tapi kalau kita mengingat Allah adalah Allah, kita tahu Allah sebagai Allah adalah Allah yang misteri yang seringkali tidak dipahami. Maka kalau doa-doa kita tidak didengarkan, kita mungkin berhadapan dengan Allah sebagai Allah yang tidak bisa kita. Nah Bapak Ibu, sudah jangan terlambat semangat. Teksnya ada di tangan Bapak Ibu semua. Saya tidak membacakan secara detail, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sharingkan ini kalau menambahkan ide, tidak baru pun tidak apa-apa, tapi menemukan yang sudah ada. Dan nanti untuk hal-hal yang lebih mendetail, lebih ilmiah, lebih berbobot, itu tenang saja, masih ada dosen-dosen KPKS yang juga akan dengan senang hati membagikan dan membantu pengalaman Bapak Ibu.
Banyak terima kasih atas kesempatan ini. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan yang saya berikan bisa sedikit pemahaman mengenai topik ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Indra. Bapak Ibu, Nama Angkatan 21, itulah studi kitab suci. Mulai ruwet bukan? Ini pemanasan ya, baik sekali. Ternyata di dalam kitab suci kita sekarang malam ini Anda tahu bahwa ada teks yang menampilkan Allah yang keras, tapi ada teks juga yang menampilkan Allah yang lembut. Dan gereja memilih untuk tidak memilih salah satu, membuang salah satu, tapi menyajikan kedua-duanya. Saya bersyukur atas pilihan gereja itu. Kalau perjanjian lama dibuang, saya ngajar apa? Kalau kita juga dia baik, untuk memperdalam materi dan memberikan kesempatan jika ada pertanyaan. Sesi pertama mungkin ada 3 pertanyaan, 1, 2, dan 3. Sebutkan nama dan angkatan. Mohon pertanyaan singkat, jangan sampai Anda bertanya lebih panjang daripada jawabannya. Silakan. Saya ingin mengomentari judulnya provokatif tendensius negatif. Kalau kita memahaminya secara ya kasat mata saja, tapi kalau kita mahasiswa KPKS, akhirnya kita harus eksploratif. Satu, bukan menurut saya, tapi saya justru nama saya Yohanes De Brito Basuki, saya dari Cilangkap. Di angkatan saya barangkali saya yang paling tua, karena udah sweet ya 60. Mohon maaf, waktu itu udah mau ditolak, udah nggak mau diterima sama Pak Jarod. Romo, pertanyaan saya atau komentar saya, bukankah perjanjian lama di situ terkandung Allah yang jahat itu karena dampak dari kedosaan manusia pertama? Sebagai dampak kedosaan manusia pertama terhadap rancangan Allah yang sesungguhnya indah, maka ya disitulah raison d'être-nya masuklah di situ. Terjadilah sesuatu kisah-kisah yang begitu jahat. Dan itu juga raison d'être kita masuk ke suatu perjanjian baru. Dengan kejahatan-kejahatan itulah maka Tuhan itu berencana dengan kasih-Nya, dengan Kristusnya yang diturunkan itu. Jadi bagaimana, saya nggak akan bertanya menanggapi judul itu. Menurut pendapat saya, ya udah terima aja adanya, karena memang ya begitu, jangan lama begitu. Terus kemudian kalau yang cari yang bagus-bagus, karya penyelamatan ya di perjanjian baru. Gitu. Jadi kalau pertanyaan Allah perjanjian lama, Allah yang jahat, ya it depends on how we perceive. Gitu aja. Terima kasih.